Yang pegang terjemah, saya akan tunjukkan terlebih dahulu bagaimana mempelajari buku dengan terjemah ini. Ya. Jadi untuk buku yang Arab itu tidak menjadi masalah karena matannya ada di atas. Tapi untuk buku terjemah, matannya ada di depan. Ya, jadi semua hadis-hadisnya ada di depan, kemudian dilanjutkan dengan syarahnya. Halaman berapa kalau terjemah? 96. Baik. Belum, itu belum dimulai insyaallah. Baik, jadi kalau halaman 96, matanya di halaman berapa? Coba dilihat. Tuh, jauh sekali ya. Matanya 76. Oh, belum. Sebelumnya, Pak. Matanya ada di 66. Matanya ada di 59. 59. Coba tolong diperhatikan dulu matanya ada di mana? Halaman 59. Tolong buka dulu halaman 59. Diberi kertas, diberi tanda, diberi lipatan sebab nanti kita akan maju mundur ya. Mengubah dia. Mana kabarnya? Putri ya? Oh, putra. Sudah jumpa halaman 59? Baik, ini matannya. Jadi antum lihat di sini, hadisnya adalah hadis Ubadah ibn Samit. Kemudian ini yang sudah kita bahas. Yang akan kita bahas berikutnya hadis siapa? Abi Sa'id hadis Idban. Halaman 60, hadis Idban. Kemudian berikutnya hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Perhatikan kata kunci perawinya. So nanti pada saat kita mempelajari di antara fawaid yang kita bahas, contoh nanti di halaman, coba lihat fawaidnya di halaman kandungan ya. Kandungan bab 1 halaman 66. Halaman 67. Halaman 66, halaman 67. Perhatikan, saya akan bacakan. Perhatikanlah 5 perkara yang terkandung dalam hadis Ubadah. Nah, antum kembali ke mana? Mata. Hadis Ubadah, hadis yang mana? Ubadah bin Samit. Nah, lafadznya yang mana? Antum ingat-ingat. Baik. Kemudian juga nanti yang ke-6, jika Anda menggabungkannya dengan hadis Idban dan apa yang setelahnya, nah, berarti hadis Idban ini yang mana? Paham ya? Jadi antum harus kaitkan antara matan dengan syarahnya. Syarahnya halaman 96. Syarahnya halaman 96. Matannya ada di halaman 60. Halaman 60. Baik. Hadis yang akan kita bahas adalah hadis Idban, yaitu dimulai dengan walahuma fi hadis Idban. Ya. Baik. Berarti di sini mutaddim saya minta ada mikrofon ya. Tolong serahkan yang pakai bahasa Arab. Ridho bawah ada bukunya, jadinya enggak apa-apa, nanti baca hadisnya. Kalau tidak, siapa yang di dekat situ, siapapun yang ada dekat situ, dibaca matannya. Hadis yang akan kita bahas. Baik, sudah siap semua? Kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Para ummahat sudah siap ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ikhwas sekalian, aba wal ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang hadis yang kedua di dalam bab, apa babnya? Apa babnya? Keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang digugurkan. Dan kita telah menyelesaikan hadis Abi Sa'id Al-Khudri, Ubadah bin Samit, hadis Ubadah bin Samit. Kita akan melanjutkan hadis Itban. Ya. Mohon matanya dibacakan. Perhatikan, ini hadis yang akan kita bahas sepanjang kajian kita nanti, termasuk juga hadis yang berikutnya, yaitu hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Tapi kita baca terlebih dahulu hadis Itban. Fadhal. Wadahna fi hadis Itban, inna Allah harrama ala nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha. Baik. Dan lahuma, dari keduanya yang dimaksud adalah dari Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Karena di awal ketika menyebutkan matan hadis Ubadah bin Samit, musannif menjelaskan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Al-Bukhari dan Muslim. Maka ketika mengatakan walahuma, dan bagi keduanya, yang dimaksud adalah bagi Imam Al-Bukhari dan juga Imam Al-Muslim di dalam kitab sahih mereka. Ini yang terlalu keras, boleh volume itu. Yaitu dalam hadis yang diriwayatkan dari Itban, fa innallaha harrama 'alan nari, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas api neraka man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah mengharamkan api neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau antum lihat hadis ini menjelaskan bahwa orang yang bertauhid diharamkan masuk neraka. Zahirnya demikian. Tetapi antum akan temukan ada di beberapa hadis yang menjelaskan bahwa seseorang yang dia dimasukkan ke dalam neraka kemudian dikeluarkan darinya padahal dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Bagaimana menggabungkan antara hadis ini dengan hadis tersebut? Bukankah dia sudah mengucapkan la ilaha illallah? Namun apa yang menjadikannya dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu tidak seperti yang zahir di dalam hadis ini? Sebab yang zahir dalam hadis ini Nabi mengatakan fa innallaha harrama 'alan nar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas api neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Baik. Nanti akan dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala apa penyebab seseorang bisa terselamatkan dari api neraka dan apa penyebab seseorang dimasukkan ke dalam neraka sekalipun dia mengucapkan kalimat
la ilaha illallah. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari juga mengeluarkan dalam hadis sahihnya di sanadihi an Qatadah qala haddatsana Anas bin Malik anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Mu'adz wa radifuhu ala rihal qala ya Mu'adz. Ini hadis ini kita datangkan atau didatangkan oleh musannif untuk memperkuat hadis siapa? Itban. Betul sekali. Ketika itu Nabi SAW sedang memboncengkan Mu'adz ibn Jabal. Nabi mengatakan ya Mu'adz, memanggil beliau, meminta perhatian. Ingat di sini seorang alim ketika mengajarkan kepada seorang mudarris, ketika mengajarkan ilmu kepada orang yang diajarkannya kepada talib, dia diharuskan untuk mencontoh kebiasaan Nabi SAW, yaitu apa? Meminta perhatian terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran. Jangan sampai mudarris begitu masuk, kemudian anak-anak masih ribut atau talib-talib masih ribut, masih berjualan, masih ini, kok langsung dimulai. Ini jangan sampai. Di antara adab yang diajarkan oleh Nabi SAW yaitu jalbul intibah, menarik perhatian terlebih dahulu. Seandainya dia betul-betul sudah memperhatikan, baru Nabi menyampaikan ilmunya. Baik. Di sini disebutkan bahwa Nabi memanggil dia Mu'adz, wahai Mu'adz. Apa jawaban dia? Labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Ini adalah jawaban yang menunjukkan ya wahai Rasulullah. Nabi masih mengulang lagi, ya Mu'adz. Padahal beliau sudah menjawab. Qala labbaika ya Rasulullah wa sa'daik, sampai mengulangnya berapa kali? 3 kali. Dan ini petunjuk kepada kita bahwa Nabi akan menerangkan perkara yang begitu penting. Apa perkara yang penting tersebut? Nabi menyabdakan, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahu Allah Ta'ala 'ala an-nar. Qala ya Rasulullah, afala ukhbiru bihi an-nas fayastabshiru? Qala idzan yattakilu fa akhbara biha Mu'adz 'inda mautihi ta'assuman. Nabi SAW bersabda, tidak ada seorang pun yang bersyahadah la ilaha illallah dan Muhammad adalah Rasulullah dengan membenarkan di dalam hatinya kalimat la ilaha illallah tersebut, kecuali Allah akan mengharamkannya api neraka. Ini serupa dengan hadis siapa? Itban. Hadis Itban tadi bunyinya bagaimana? Fa inna Allah haram 'ala nar, sesungguhnya Allah mengharamkan baginya api neraka orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi hadis ini, hadis Mu'adz, memperkuat, ya, mempertegas, memperkuat apa yang ada di dalam hadis Itban. Kemudian Mu'adz pun bertanya, apakah boleh aku mengabarkan kepada manusia? Nabi melarang, jangan, sebab nanti mereka akan bertawakal. Artinya di sini apa ya? Tawakul. Mereka akan bertawakul. Artinya mereka akan bersandar diri dan tidak beramal. Karenanya Nabi SAW melarangnya, tetapi beliau tetap menyampaikannya di akhir hayatnya agar karena dia merasa berdosa apabila menyembunyikan ilmu dari Rasulullah SAW. Baik. Kemudian di dalam sanad yang lain dijelaskan, dzukira li anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Mu'adz bin Jabal, man laqiyallah, barang siapa yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah, dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Apa beda hadis Mu'adz kemudian hadis Itban dengan hadis ini, dengan sanad yang lain? Sanad yang lain di sini, ini kembali kepada hadis siapa? Anas. Dari Anas, dari Mu'adz bin Jabal juga. Berarti hadisnya masih sama, cuma perawinya lain. Ketika dia meriwayatkan hadis yang serupa ini, dia menyebutkan kalimat ini, man laqiyallahu la yusyriku bihi syai'an dakhala jannah.
Qala ala ubashshirun nas, belakangnya tidak penting. Yang penting pada kata apa? Man laqiyallah la yusyriku bihi syai'an dakhala jannah. Apa perbedaan hadis Itban, hadis Mu'adz yang pertama dengan riwayat ini? La yusyriku bihi syai'a. La yusyriku bihi syai'a. Tidak menyekutukan. Kalau pada hadis Itban dan hadis Mu'adz yang pertama, ya, itu disebutkan tentang ucapan kalimat La ilaha illallah. Dan riwayat yang disebutkan ini masih dari Mu'adz juga menyebutkan yaitu La yusyriku bihi syai'a. Dan ini tambahan. Dan apabila kita gabungkan, maka berarti di sana harus ada dua hal. Yang pertama adalah qaulu la ilaha illallah, dan yang kedua adalah tark asy-syirk, meninggalkan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru seseorang akan dijauhkan dari api neraka dan juga akan dimasukkan ke dalam surga. Ya. Baik. Qultu. Nah, di sini musannif memberikan faedahnya. Fatabayyana bihadha as-siyaq ma'na syahadati an la ilaha illallah. Maka jelaslah dengan siyak ini, dengan aluran ini, bahwasannya makna dari syahadat alla ilaha illallah annaha tatadamman tarkas syirk, bahwa la ilaha illallah tersebut terkandung di dalamnya meninggalkan perbuatan syirik. Liman qalaha bisidqin wa yaqinin wa ikhlas, bagi orang yang mengucapkannya dengan membenarkannya dengan penuh keyakinan dan dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya beliau ingin menegaskan lagi bahwa syahadat alla ilaha illallah tidak cukup, tetapi harus dibarengi dengan apa? Meninggalkan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Syekhul Islam Taimiyah dan yang lainnya membahas tentang hadis di atas dan yang serupa dengannya. Beliau mengatakan in annaha fi man qalaha wa mata 'alaiha. Orang yang tadi diharamkan atas api neraka dan orang yang dimasukkan ke dalam surga karena perbuatan meninggalkan syirik kepada Allah, itu adalah orang yang mengucapkannya dan mati di atasnya. Sedangkan orang yang mati di atas kesyirikan, maka dia tetap dimasukkan ke dalam neraka dan kekal di dalam neraka. Jadi iman itu harus ada padanya dari awal dia mengucapkan sampai akhir sebelum dia meninggal dunia. Sampai dia meninggal dunia, dia harus mati di atas kalimat tauhid. Seandainya di awal dia sudah bertauhid, kemudian di akhirnya dia menutup dengan kesyirikan, maka maka orang ini dimasukkan ke dalam neraka, tidak seperti yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yashhadu dzalika hadits masyhur di dalam hadis arba'in. Siapa yang ingat hadisnya? Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannati hatta la yakunu bainahu wa bainal jannati illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fay'amalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Dan salah seorang di antara kalian melakukan amalan orang-orang yang masukkan ke dalam surga sampai tidak ada lagi jarak antara dirinya dengan surga kecuali berapa? Satu hasta saja. Kemudian dia menutupnya dengan amalan perbuatan dosa, maka dia dimasukkan ke dalam neraka. Maka Syekhul Islam dan yang lainnya mengatakan janji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini bahwa orang akan dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka manakala dia mengucapkan kalimat tauhid dan meninggalkan perbuatan syirik adalah bagi orang yang mengucapkannya dan mati di atasnya. Baik. Kama ja'at muqayyadah. Perhatikan. Sebagaimana ucapan kalimat la ilaha illallah ini juga datang di dalam riwayat yang lain muqayyadah. Dalam hadis yang lain tidak cukup kalimat la ilaha illallah selesai.
Sebab bila demikian berarti semua orang masuk surga. Semua orang mukmin masuk surga. Semua yang ahlul kiblat, kalau di dalam bahasa kitab-kitab, ahlul kiblat, maksudnya orang yang menghadap salat, ketika salat menghadap ke kiblat. Entah dia salat apa tidak, entah dia meninggalkan kesyirikan apa tidak, entah dia berbuat perbuatan dosa besar atau tidak peduli, tidak pandang bulu. Selama dia mengatakan la ilaha illallah, maka dijamin masuk surga. Apakah demikian? Jawabannya tidak. Karena di dalam beberapa lafaz hadis ada di sana datang ucapan la ilaha illallah muqayyadan. Tidak datang secara mutlak demikian, tetapi ada batasannya. Apa batasannya di sini? Yaitu khalisan min qalbihi. Ucapkan la ilaha illallah ini dengan mengikhlaskannya di dalam hatinya. Ghairu syakin fiha, tanpa ada keraguan di dalam hatinya, bisidqin wa yakin, dan membenarkan dan juga meyakininya. Baik. Di sini posisi antum yang akan menerjemahkan lanjutan dari perkataan Syekhul Islam dan para ulama lainnya yang akan menerangkan tentang apa? Tentang bagaimana menggabungkan antara hadis ijban dan juga tentang perkara yang tadi kita sebutkan, bahwa orang bisa dimasukkan ke dalam neraka padahal dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Baik, fadhil. Bukan. Syekhul Islam tadi dengan ikhlas, yakin dan juga. Ya. Hakikat tauhid. Hakikat tauhid adalah kecenderungan roh hati kepada Allah secara umum. Barang siapa bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dengan ikhlas dari hatinya, niscaya dia masuk surga. Karena keikhlasan adalah kecenderungan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara bertaubat dari dosa-dosa dengan taubat yang nasuha. Jika dia mati di atas keadaan tersebut, maka dia mendapatkan hal itu. Karena telah diriwayatkan secara mutawatir hadis-hadis yang menyatakan bahwa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi min al-khairi mimma yazinu yaqira wa ma yazinu khardala wa ma yazinu dzarrah. Akan keluar dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah sementara di dalam hatinya terdapat kebaikan seberat timbangan biji gandum, kebaikan seberat timbangan biji sawi, dan kebaikan seberat atom. Telah diriwayatkan secara mutawatir bahwa banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah masuk neraka, tapi kemudian dikeluarkan darinya. Telah diriwayatkan secara mutawatir juga bahwa Allah mengharamkan bagi neraka memakan bekas sujud dari Bani Adam, di mana mereka itu dulu menjalankan sholat dan bersujud kepada Allah. Telah mutawatir juga bahwa haram atas neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan orang yang bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba utusannya. Akan tetapi ia hadir dengan batasan yang berat, yaitu ikhlas dan yakin. Dan kebanyakan orang yang mengatakannya tidak mengenal keikhlasan. Mereka hanya mengatakannya karena ikut-ikutan atau karena adat kebiasaan, sementara cahaya iman belum masuk ke relung hatinya. Dan biasanya orang yang tidak mampu menjawab pertanyaan di dalam kubur adalah orang-orang seperti mereka, sebagaimana dalam hadis Sami'tun nasa yaqulun syai'an faqultu. Aku mendengar orang-orang mengucapkan sesuatu, maka aku ikut mengucapkannya. Baik. Untuk kalimat yang terakhir ini, yaitu sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultu, antum masih ingat hadis yang pernah kita bahas, yaitu hadis ketika seseorang berada di kubur, dia akan ditanya, "Man rabbuk? Ma nabiyyuk? Ma dinuk?" Ketika ditanya, "Man rabbuk?" Qala ha la adri, saya tidak tahu. Sami'tun nasa yaquluna, saya pernah mendengar ketika di dunia manusia mengucapkannya la ilaha illallah maksudnya. Faqultu, maka aku mengucapkannya. Tapi aku tidak tahu apa yang mereka ucapkan. Kenapa dia tidak tahu ketika dia berada di kubur?
Karena ketika mereka mengucapkannya hanya mengikuti kebiasaan manusia. Mengucapkan la ilaha illallah tidak dengan penuh keikhlasan dan keyakinan di dalam hatinya. Itu sebabnya kenapa dibawakan di sini kalimat apa? La adri sami'tun nasa yaqulu, aku mendengar manusia mengucapkannya faqultu. Dan berapa banyak kaum muslimin saat ini yang pandai mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya? Karena apa? Karena dibuat acara. Kemudian bahkan hampir di setiap minggunya mereka ucapkan kalimat tersebut. Tetapi ketika mereka ditanya apa makna la ilaha illallah, apa syarat-syarat la ilaha illallah, mereka tidak tahu. Tidakkah engkau tahu? Mereka masih melakukan kesyirikan. Dan sebabnya adalah apa? Sebabnya karena mereka belum meyakini dan mengetahui apa makna la ilaha illallah. Padahal di sini mengetahui maknanya, meyakininya, dan meninggalkan kesyirikan untuk membenarkan kalimat tauhid itu adalah merupakan bagian yang diwajibkan dari kalimat pengucapan kalimat tauhid. Lanjutkan. Amal mereka secara umum hanya sekedar taklid dan ikut-ikutan pada sesama mereka. Mereka ini adalah orang-orang yang paling dekat dengan firman Allah, Inna wajadna ba'ana ala ummati wa inna ala atharihim muqtadun. Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak mereka. Az-Zukhruf ayat 23. Baik. Betul apa yang disampaikan oleh Syekh, bahwa kebanyakan di antara kaum muslimin saat ini mereka agamanya hanya agama keturunan. Agamanya masih agama apa? Keturunan. Mereka belum beragama sesuai apa yang mereka pelajari. Tetapi mereka hanya menirukan apa yang dilakukan oleh orang-orang tua mereka. Ya, orang tua mereka ngajarin sholat atau melihat sholat orang tua mereka begini, mereka ngikutin. Ketika di SD mereka sudah menerima pelajaran sholat, tetapi kembali lagi, apa yang menjadi kebiasaan di rumah itu yang dikerjakan. Contoh, sekolahnya, maaf ini ya, sekolahnya di sekolah Muhammadiyah, tetapi di rumah keluarganya keluarga NU umpamanya. Di sekolah diajarin untuk tidak membaca kunut waktu subuh, tetapi sampai di rumah kembali lagi membaca kunut. Kenapa? Karena agamanya masih sekedar apa? Ikut-ikutan. Dan di sini ya ikhwah, terlepas apakah dia berkunut ataukah tidak berkunut, dia diharuskan melakukan salah satu dari kedua perkara tersebut karena ilmu dan bukan karena mengikuti orang tua. Jadi setelah dia dewasa, dia diwajibkan untuk menuntut ilmu. Kenapa Al-Imam Syafi'i mensunnahkan kunut pada waktu subuh? Kenapa a'immah yang lain tidak mensunnahkannya? Kalaupun dia memilih pendapat Al-Imam Syafi'i, maka juga karena alasan tertentu, yaitu mengikuti mujtahid. Tetapi kenapa dia meninggalkannya? Itu tentu karena mengikuti jumhur para ulama yang lainnya selain Imam Syafi'i, dan juga karena adillah. Dan itu yang diperlukan sebagai seorang muslim. Seorang muslim diharuskan mempelajari perkara-perkara agamanya dan tidak cukup beragama dengan mengikuti apa yang menjadi kebiasaan umatnya. So kalau hanya mengikuti, itu adalah kebiasaan orang musyrikin, dan nanti bisa temukan ayat ini juga dibahas di salah satu Masail al-Jahiliyah karangan Syekh Muhammad At-Tamimi, ya, Masail al-Jahiliyah, yaitu mengikuti agama orang-orang yang terdahulu. Dan mengikuti kebiasaan orang yang terdahulu itu buruk. Kalau antum beragama hanya ikut-ikutan, berarti antum masih belum benar dalam beragama. Sebab bisa jadi orang yang antum ikuti ini dia tersesat, maka antum ikut tersesat. Baik. Berikutnya, wahina ini fala munafata bainal ahadits. Perhatikan. Ini natijahnya. Fadhal. Jadi tidak ada pertentangan di antara hadis-hadis yang ada.
Karena apabila seseorang mengucapkannya dengan ikhlas dan keyakinan yang sempurna, maka dalam keadaan ini dia tidak akan terus-menerus melakukan dosa sama sekali. Karena keikhlasan dan keyakinannya yang sempurna mengharuskannya mencintai Allah lebih dari segala sesuatu. Jadi di dalam hatinya tidak tersisa keinginan kepada apa yang diharamkan oleh Allah dan tidak pula kebencian terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah. Inilah orang yang diharamkan atas neraka. Walaupun sebelum itu dia melakukan dosa-dosa, maka iman ini, keikhlasan ini, taubat ini, kecintaan ini, dan keyakinan ini tidak membiarkan dosanya baginya kecuali ia dihapus darinya, seperti malam menghapus siang. Baik. Untuk potongan ini mempertegas apa yang sudah pernah kita bahas pada beberapa waktu yang lalu. Bahwa apa? Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan mengikhlaskan pengucapan tersebut di dalam hatinya, bagaimana dia bisa masuk ke dalam surga sedangkan mungkin sekali dia berbuat dosa? Jawabannya, tentu yang masuk surga di sini adalah orang yang mengucapkan kalimat tauhid dengan mengikhlaskan di dalam hatinya, dan kalimat ikhlas di dalam hatinya ini menjadikannya meninggalkan segala macam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang sudah mencintai Allah, tidak ada di hatinya selain daripada Allah, semua perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah ini pasti akan dia tinggalkan secara otomatis, karena dia lebih memilih Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila seseorang masih melakukan perbuatan dosa, berarti Allah di sini belum satu-satunya perkara yang dicintai. Ada perkara yang lain yang lebih dicintai, seperti mungkin kasur lebih dicintai, atau mungkin makan lebih dicintai, ya. Dan bahkan kalau seseorang betul-betul dia mengikhlaskan dalam pengucapan kalimat la ilaha illallah, perkara-perkara yang mubah saja bisa ditinggalkan karena lebih cintanya kepada Allah daripada perkara yang dicintainya tersebut. Contoh, bukankah di dalam sunnah kalau kita sudah dihidangkan di hadapan kita makanan, kita makan terlebih dahulu sebelum apa? Salat. Orang yang seperti ini yang dijanjikan masuk ke dalam surga, yang betul-betul mengikhlaskan ibadahnya karena Allah Subhanahu wa taala, dia tidak peduli dengan makanan yang datang. Karena apa? Dia sama sekali la yastahi. Ketika sudah datang panggilan azan, makanan ini menjadi tidak menyelerakan bagi dia. Padahal mungkin makanan itu makanan yang disukainya. Lihat, masya Allah, ayam panggang, ya. kambing guling, oke, spesial, ya. Kambing guling, ya. Atau mungkin yang suka bergedel, lihat bergedel, masya Allah. Tapi ketika sudah mendengar ada, hilang semua rasa keinginan terhadap memakan makanan tersebut, maka orang ini boleh pergi ke masjid. Kenapa? Karena di saat dia sudah dihidangkan makanan, dia tidak menginginkan lagi makanan yang dihidangkannya tersebut. Dan yang afdal baginya pergi ke masjid. Kenapa? Karena dia tidak menginginkan makanan tersebut. Dan yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk makan terlebih dahulu adalah bagi orang yang yashtahi, dia yang memang menginginkan makanan tersebut. Dan tergambar di sini, ikhwah, kalau orang sudah sampai tingkatan seperti ini, kira-kira mungkin tidak ketika dia dihadapkan dengan satu perkara untuk melakukan perbuatan dosa atau meninggalkannya. Mungkin tidak dia melakukan perbuatan dosa? Tidak mungkin. Dan ketika itu tidak mungkin, berarti di sini mana yang lebih kuat antara amalan salihnya dengan perbuatan dosanya? Tentu yang lebih kuat adalah amalan salihnya. Dan ketika nanti ditimbang, maka kalimat la ilaha illallah dan amal saleh ini akan lebih berada di atas dibandingkan dengan amal buruknya. Tapi orang yang ketika mengucapkan kalimat tauhid ini masih ikhlas tapi masih ada tidak sepenuh hati. Ya, tapi ya Allah, saya juga manusia, saya juga nafsu, ya. Allah menciptakan manusia dengan adanya nafsu, ya, itu sudah fitrah. Ya, kali ini saja ya Allah, ya. Ini perkara yang diharamkan mungkin, atau perkara yang sepatutnya ditinggalkan, ya. Ya, sekali ini saja ya Allah, aku mendahulukan
kepentinganku, ya, capek betul nih Allah. Ya, maka berarti di sini ya pantas kalau nanti tidak langsung masuk surga, ya mencicipi dulu api neraka, tetapi ingat pada akhirnya dia nanti tetap akan dimasukkan ke dalam surga berdasarkan hadis yang tadi disebutkan apa? Yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala habbati khardalin minal iman. Pasti akan dimasukkan dalam surga orang-orang yang dalam hatinya ada sebiji sawi dari keimanan. Tadi disebutkan ada biji apa lagi tadi? Biji dzarrah, ya. Biji syair juga. Ya, sebenarnya ya, itu hanya kiasan saja. Sebenarnya biji-bijian ini biji-bijian yang ma'ruf. Kalau antum biasa mengkonsumsi makanan biasa masak ya, maka antum temukan kalau di zaman kita biji beras. Cuma kalau di Arab waktu itu biji-bijian yang biasa mereka manfaatkan biji sawi, biji sayur-sayuran, gitu. Kemudian biji gandum karena mereka makan roti, ya, dan seterusnya. Baik, lanjut ya. Jika dia mengucapkannya secara sempurna, yang menghalangi dari syirik akbar dan asghar, maka orang ini tidak akan bersikukuh melakukan dosa sama sekali, sehingga dia diampuni dan diharapkan atas neraka. Jika dia mengucapkannya dalam bentuk yang membebaskannya dari syirik akbar, tapi tidak asghar, dan setelahnya dia tidak melakukan apa yang bertentangan dengan itu, dengan kebaikan ini yang tidak tertandingi oleh keburukan sedikit pun, maka dengannya timbangan kebaikannya menjadi lebih berat, sebagaimana dalam hadis bidhaqah kartu, dan dia diharamkan atas neraka, akan tetapi derajatnya di surga berkurang sesuai dengan kadar dosanya. Baik, masih ingat hadis bidhaqah? Hadis bidhaqah adalah nanti akan disebut, ada di bawah. Ayo buka saja, buka ada. Karena kasih bocoran, ayo di bawahnya. 105. Baik, baca Arabnya, barakallahu fiikum. Fadhal ya akhi. Jauh sekali. Sebelum perkataan Ibnu Qayyim, kalau diceritakan saya halaman 77. Oh, tapi lain matan ya? Halaman 77. Nggak apa-apa, santai. وعنه أيضا مرفوعا. Ya, sudah. Sijillan. Mad al-basar. Terus. Sebentar. Halaman berapa? Hah? Masa? Yakin? Jauh saya. Jauh sekali. Jauh. Satu. Betul. Ya, kami terjemahkan. Ya, baca terjemahannya. Seorang laki-laki dari umatku dipanggil di hadapan manusia pada hari kiamat. Lalu 99 buku catatan disebar di depannya.
setiap buku catatan di sepanjang mata memandang, kemudian dikatakan kepadanya, apakah kamu mengingkari sesuatu dari catatan ini? Apakah para malaikatku yang mencatat amal perbuatanmu menzalimimu? Cukup. Baik, tadi dikatakan kullu sijillin minha maddal basar. Jadi ada berapa sijil? 99 catatan dosa. Ya. 99 catatan dosa. Setiap catatan jaraknya sepanjang pandangan manusia. Berapa kilometer jarak pandang manusia? Jauh sekali, sampai tak terhingga. Ya, dosanya banyak sekali. Lanjutkan ya, sobat matanya. Fatudah kifatin Nah, dia menjawab, tidak ya Robi. Maka dikatakan padanya, apakah kamu mempunyai alasan atau kebaikan? Laki-laki ini ketakutan. Dia menjawab, tidak. Maka dikatakan kepadanya, ada. Di sisi kami, kamu mempunyai satu kebaikan. Dan pada hari ini tidak ada kezaliman atasmu. Maka dikeluarkanlah sebuah kartu untuknya yang berisi Asyhadu an la ilaha wa anna Muhammadan Rasulullah, Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang hak selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Dia berkata, ya Rabbi, apa mendingan kartu ini di depan buku-buku catatan ini? Maka dijawab, sesungguhnya kamu tidak dizalimi. Lalu buku-buku catatan itu diletakkan di daun timbangan, sementara kartu itu diletakkan di daun yang lain. Dan buku-buku catatan itu terangkat karena kalah berat oleh kartu tersebut. baik. Ini adalah hadis bitaqah. Jadi kalau antum disebutkan hadis bitaqah, hadis kartu, maka antum jangan beranggapan kartu apa? Domino, kartu ini bukan. Tapi kartu yang bertuliskan kalimat La ilaha illallah. Jadi ini hadisnya. Jadi kisahnya di dalam hadis ini ditemukan seseorang dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ingat, orang mukmin ketika dia dihisab, dia berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang musyrik. Orang-orang musyrik disatukan, kemudian digeret dan dihukumi bersama. Sedangkan orang mukmin dipanggil satu persatu dan bertemu dengan Allah satu persatu. Apa bedanya? Besar sekali bedanya. Kalau antum punya karyawan, sejumlah karyawan yang melakukan mogok kerja, katakanlah ada 10 orang melakukan mogok kerja. Kemudian antum panggil mereka semua. Kemudian antum jatuhkan hukuman atas mereka. Nih, dalam perjanjian dikatakan mogok kerja berarti ada hukuman apa? Pembatalan kontrak kerja. Atau berarti sudah membatalkan kontrak kerja dan wajib untuk mengajukan pengunduran diri atau pembatalan kontrak kerja. Dan hukum ini berlaku untuk berapa? Untuk semuanya. Kelas, semuanya keluar. Tapi seandainya antum panggil satu persatu, kenapa kok antum mogok kerja? Pak, perut saya terus terang lagi sakit, Pak. Antum masih punya alasan, masih bisa mengajukan alasan. Dan di sini kelebihan seorang mukmin berhadapan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bertanya, apakah kamu punya alasan di sini? Adakah kebaikan yang kamu miliki? Apakah kamu punya alasan kenapa kamu melakukan dosa itu? Antum masih ingat hadis seorang yang ketika mendekati ajalnya, karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan kepada anaknya, "Wahai anakku, kalau aku mati, bakarlah aku, kemudian sebarlah abuku ke lautan, ke bumi, supaya apabila Allah Subhanahu wa taala ingin membangkitkanku, maka tidak seorang pun bisa membangkitkan." Dia berpikirnya apa? Kalau sudah dibakar,
disebar ke bumi di mana-mana, habis, tidak bisa dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah dengan kuasanya Allah mengumpulkan semua jasadnya tersebut yang sudah menjadi abu sehingga menjadi lelaki semula, kemudian dipanggil dan ditanya oleh Allah, "Ma ba'atsaka an taf'ala hadza?" Ditanya sendiri. Padahal yang dilakukannya perbuatan apa? Dosa yang begitu besar. Kalau itu dilakukan, memastikan dia masuk ke dalam neraka. Ya. Dan di sini orang ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia menyampaikan alasannya. Apa alasannya? Khasyataka ya Rabb. Aku melakukan perbuatan itu karena apa? Takut kepadamu ya Rabb. Maka dia diampuni dan dimasukkan dalam surga. Perhatikan, ini keutamaan apabila seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan berhadapan langsung dengan Allah dan di situ saatnya dia menyampaikan uzurnya. Nah, antum ketika melakukan dosa, ya, kita semuanya ketika melakukan dosa, ada tidak uzur yang kira-kira bisa kita berikan untuk Allah Subhanahu wa taala? Kalau tidak, jangan coba-coba. Ya. Sebab apa jawaban kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Baik. Sedangkan orang ini dia tidak mempunyai alasan. Dia mengatakan tidak ya Rabb, saya tidak mempunyai amalan dan saya juga tidak mempunyai alasan. Tapi di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikatnya untuk mencari. Carilah. Siapa tahu didapatkan amalan baik yang dia miliki. Ternyata didapatkan sebuah kartu yang bertuliskan kalimat La ilaha illallah yang dimiliki oleh hampir setiap kaum muslimin. Ya. Nah, kalimat la ilaha illallah kemudian bawa kalimat tersebut. Ketika kalimat la ilaha illallah ini ditimbang dengan dosanya yang tadi catatannya 90 catatan, masing-masing catatan sejauh pandangan mata, ternyata jatuhlah kalimat la ilaha illallah dalam timbangan menunjukkan beratnya kalimat la ilaha illallah itu apabila dibandingkan dengan dosa-dosa. Sehingga ya ikhwah, antum ketahui bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu ibadah. Antum ketika mengucapkan la ilaha illallah, ini ibadah. Yang antum lakukan ini ibadah. Dan ibadah ada apanya? Ada timbangannya, bisa ditimbang. Amalan, sebuah amalan saleh itu bisa ditimbang. Dan beratnya kalau ditimbang langit dan bumi, maka lebih berat kalimat la ilaha illallah. Ya, nanti ada dalam hadis yang berikutnya, yaitu hadis Musa, hadis tentang Musa. Hadis siapa? Kepada Abi Sa'id Al-Khudri, ya. Abi Sa'id Al-Khudri. Baik, kembali. Sampai di mana tadi? Semoga tidak hilang tadi. Berarti setiap muslim punya betapa itu. Setiap muslim mukmin punya betapa itu. Halaman berapa? Bacakan lagi dulu. 102. Sebentar, saya yang belum dapat. Yang matan ada yang tahu? Halaman 71. Baik. Foto. Ini berbeda dengan orang yang keburukannya. Tolong diulang sebelum hadis bitokoh. Yang menyebutkan hadis bitokoh tadi. Jika dia mengucapkannya dalam bentuk yang membebaskannya dari syirik akbar, tapi tidak asghar, dan setelahnya dia tidak melakukan apa yang bertentangan dengan itu, dengan kebaikan ini yang tidak ditandingi oleh keburukan sedikit pun, maka dengannya timbangan kebaikannya menjadi lebih berat, sebagaimana dalam hadis bitokoh kartu, dan dia diharamkan atas neraka. Akan tetapi derajatnya di surga berkurang sesuai dengan kadar dosanya. Ini berbeda dengan orang yang keburukannya lebih berat daripada kebaikannya, dan dia mati dalam keadaan bersekutu di atasnya. Dia akan masuk neraka. Jika dia mengucapkan la ilaha illallah dan dengannya dia selamat dari syirik akbar, hanya saja dia tidak masuk di atas itu, justru dia melakukan keburukan yang lebih berat daripada kebaikan tauhidnya, maka dia adalah orang yang ikhlas pada saat mengucapkannya. Akan tetapi dia melakukan dosa-dosa yang melemahkan tauhid dan keikhlasan itu, sehingga dia pun menjadi lemah. Api dosa-dosa lebih kuat, sehingga ia membakar hal itu.
Berbeda dengan orang yang ikhlas lagi yakin kebaikan-kebaikannya tidak lagi kecuali lebih berat dari keburukan-keburukannya, dan dia tidak bersungguh melakukan keburukan-keburukan. Jika dia mati di atas itu, maka dia masuk surga. Baik. Kemudian musannif mengatakan, wa inna ma yukhafu 'ala al-mukhlis an ya'ti bi sayyi'atin rajihatin fayad'ufu iman. Maka ini yang dikhawatirkan dari seorang mukmin. Dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan mengikhlaskannya karena Allah. Apa yang dikhawatirkan? Yang dikhawatirkan adalah dia melakukan amalan-amalan yang amalan-amalan perbuatan buruk maksudnya, yang mana ini bisa melemahkan keikhlasan ucapan kalimat tauhid tersebut, dan bahkan bisa lebih berat daripada ucapan kalimat tauhid tersebut. Maka kemudian perkara ini dikhawatirkan dia bahkan melakukan perbuatan syirik, baik syirik besar ataupun kecil. Maka orang yang seperti ini, maka dia belum tentu dimasukkan ke dalam surga. Bahkan apabila dia melakukan syirik besar dan mati di atas kesyirikan, maka dia kekal di dalam neraka. Waliyadu billah. Fa in salima min al-akbar. Tapi seandainya dia selamat dari dosa besar, dari syirik akbar maksudnya, wa baqiya ma'ahu al-asghar, tersisa syirik yang kecil yaitu riya dan seterusnya. Fayulifu ila dzalika sayyi'at, ditambah lagi dosa-dosa yang lain, ila hada syirk fayurajjih janib as-sayyi'at. Maka di sini dosa-dosanya ini lebih berat dibandingkan keikhlasannya dalam mengucapkan tauhid. Fa inna sayyi'at tad'uful iman wal yaqin, karena sesungguhnya perbuatan dosa itu akan melemahkan keimanan dan keyakinan. Fa yad'ufu qawlu la ilaha illallah, maka akan melemahlah ucapan la ilaha illallah. Fa yamna'u al-ikhlas bil qalbi, maka ini akan menghalangi keikhlasan dalam hatinya. Fa yasirul mutakallim biha kal hadi aw na'im, maka orang yang mengucapkannya kalimat la ilaha illallah tersebut seperti orang yang mengucapkannya sambil melamun, ya, atau sambil ngantuk. Antum coba kalau baca apa? Doa sabahul masa, kadang-kadang antum sambil ketiduran subuh ya. Mirip seperti itu. Antum mengucapkan kalimat la ilaha illallah menjadi sambil seperti apa? Melamun. Ya, tidak betul-betul ikhlas, yakin, jazim ketika mengucapkannya. Aw man yuhassin sautahu bi ayatin minal Qur'an min ghairi dhawqi ta'm wa halawatah. Atau seperti juga bisa dikiaskan seperti orang yang baca Quran. Masya Allah, lagunya bagus sekali. Tapi ketika ditanya apa artinya nggak tahu. Karena dia hanya belajar cara baca Al-Quran yang baik. Jika untuk lihat qori-qori, tidak semua qori paham apa yang dibacanya. Ya, seperti contoh anak kecil saja. Ketika anak kecil ini, masya Allah, siapa? Barrok. Siapa namanya? Musa Al-Barrok. Bukan yang Barrok. Belum pernah dengar? Murotal ya, akhi. Anak kecil, murotal anak kecil. Ya, namanya siapa? Al-Barrok belakangnya. Dia bacaannya bagus, indah, masya Allah. Tapi ketika antum tanya artinya, nggak tahu. Dia cuma tahu apa? Cuma tahu bagaimana membaca Al-Quran dengan baik. Apakah maka seperti ini ibarat orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang tadi dicampur dengan perbuatan dosa. Ya, dia tahu kalimat la ilaha illallah tetapi masih dicampur ini dan itu. Baik. Wa haula'i lam yaquluha bi kamalis sidqi. Orang yang seperti itu belum mengucapkannya dengan kesempurnaan, dengan kejujuran, meyakininya dan juga membenarkannya. Bal ya'tuna ba'daha bi sayyi'at tanqusu dzalika. Tangtungkiru dzalika. Bahkan dia mendatangkan setelahnya dengan perbuatan-perbuatan dosa yang menjadi bertentangan dengannya. Baik. Lanjutkan pada kalimat bal, akan tetapi. Ya. Akan tetapi dia melakukan dosa-dosa yang melemahkan tauhid dan keikhlasannya itu, sehingga ia pun menjadi lemah. Api dosa-dosa lebih kuat, sehingga ia membakar hal itu. Berbeda dengan orang yang ikhlas lagi yakin, kebaikan-kebaikannya tidak lain kecuali lebih berat dari keburukan-keburukannya, dan dia tidak bersekufu melakukan keburukan-keburukan. Jika dia mati di atas itu, maka dia masuk surga. Kemudian ada perkataan
dari Al Hasan yang bagus sekali di sini dan juga Abu Bakar ibn Abdullah Al Muzani. Al Hasan mengatakan laisal iman bit tahalli wal tamanni. Iman itu tidak dengan apa? Berindah-indah atau tamanni, berangan-angan, berkhayal. Walakin tapi iman itu ma waqara fil qulub, adalah sesuatu yang melekat di dalam hati, wa sadaqaul a'mal, dan dibenarkan dengan beramal. Kalau kita beriman, mengaku beriman, beramal. Sebab iman, di antara bagian dari iman adalah amal. Baik. Dan karenanya nanti ada perkataan di sini yang bagus sekali ya, tentang Abu Bakar. Ya. Wa man qala khairan wa 'amila syarran lam yaqbal minhu. Faman qala khairan wa 'amila khairan qubila minhu. Barang siapa yang mengucapkan kebaikan kemudian mengamalkan kebaikan, maka ini akan diterima. Wa man qala khairan, barang siapa yang mengucapkan kebaikan wa 'amila syarran, tetapi amalnya buruk, lam yuqbal minhu, tidak akan diterima. Qala Bakar ibn Abdullah Al-Muzani, ma sabaqahum Abu Bakar bi kathirin bi kathrati siyamin wala salatin walakin bi syai'in waqara fi qalbi. Abu Bakar tidak mendahului mereka dengan banyaknya puasa yang dilakukannya dan tidak pula dengan banyaknya salat yang dilakukan Abu Bakar. Tetapi kenapa Abu Bakar paling afdal di antara para sahabat Nabi SAW? Yaitu karena apa? Sidqnya. Karena dia membenarkan Nabi SAW pada saat apa? Pada saat di mana orang-orang yang lain mendustakan Nabi SAW. Apa perkataan ma'rufnya ketika masalah Isra wal Mi'raj? Dia berkata, "Idza kana huwa alladhi qala fa huwa shadiq." Kalau memang Nabi SAW mengatakan demikian, dia belum dengar apa perkataannya, ya, ataupun dia sudah dengar, tetapi dia tidak peduli. Apapun yang diucapkan Nabi SAW, kalau memang dia yang mengucapkannya, maka itu adalah benar. Dan pembenaran dia inilah yang menyebabkannya unggul dibandingkan para sahabat yang lain. Karenanya Abu Bakar orang yang paling utama setelah Nabi SAW. Ya. Dan dilanjutkan setelahnya siapa? Umar. Kemudian setelahnya Utsman. Kemudian setelahnya Ali. Dan para sahabat seluruhnya. Baik, semestinya kita bisa lanjutkan pada hadis yang berikut, hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Tapi begitulah, ya, kita sudah campur dengan terjemah supaya mempercepat. Tapi memang bukunya memang panjang. Hah? Nggak apa-apa, insyaallah kita lanjutkan saja ya. Jadi minggu ini belum bisa selesai, tidak apa-apa, kita masih bersabar ya. Jadi nanti sampai berapa part ya? Bisa 4 atau 5 ya. Tapi jangan khawatir ya ikhwah. Memang awalnya memualkan, tapi nanti kalau sudah berjalan tidak. Itu biasa. Para kutab seperti itu. Kalau untuk perhatikan kutab, buku pengarang kitab-kitab, rata-rata di awal tuh memang masya Allah panjang. Nanti sudah mulai tengah tuh, sudah mulai apa? Ringkas-ringkas. Ya. Jadi ilmunya di sini pada kalimat la ilaha illallah berarti murakkaz kuat sekali ya. Baik, itu saja. Wallahu taala alam. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassallallahu wasallam. Nah, ada pertanyaan? Berarti sudah bisa istirahat ya. Tidak lama istirahatnya, karena nanti kita akan lanjutkan tentang syuf'ah dan target kita sampai wasiyah. Sebab nanti setelah tanggal 2, nanti coba dihitung tanggal berapa berarti setelah tanggal 2 Februari, pertemuan kita akan memulai kitab yang paling exciting, yaitu kitab Al-Fara'id. Ya. Tapi sebelum Fara'id, wasiat dulu. Hari ini target kita sampai apa? Wasiat. Baik, itu saja. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.